Ini share-nya screen 1. Oke. Halo teman-teman, jadi sekarang kita akan bahas soal DOSCO. Nah, ini kita pertama ada gini. Ada dikasih kuis THBK 2021 ini, lalu kita ekstrak dapatnya impor. Ini ada PS, itu file yang udah aku buka sama soalnya. Di sini kita diminta untuk impor data. Itu udah aku lakuin, impor data kayak biasa aja. Hasilnya akan kayak gini. Ya, impornya 1, 2, 3. Hasilnya kayak gini. Kayaknya itu nggak perlu dijelasin lagi untuk impornya. Nah, selesai impor, kita diminta simulasi sejajar, bikin laporan penerimaan impor berdasarkan jenis importasi. Untuk simulasi sejajar, kita disuruh isi kolom dulu, terus habis itu bikin laporan. Laporan itu suruh 5, nah namun, ini kan simulasi sejajar, belum tahu ini dibandingkan dengan yang mana gitu. Tapi yaudah kita lakukan yang pertama dulu, isi kolom-kolom. Untuk isi kolom, semuanya pakai VLOOKUP ya? Enggak semua sih. Nanti ada perhitungan matematis juga. Nah, namun untuk itu rata-rata pakai VLOOKUP, dan pakai VLOOKUP supaya cepat kita namain dulu itunya, tabel-tabelnya. Supaya nggak perlu bolak-balik lagi. Biaya masuk 3, tarif PPN 4. Oke. Mari kita mulai. Tarif Chief itu pakai VLOOKUP aja, VLOOKUP value yang ini, tabelnya yang tarif impor. Oke. Terus kolom index numbernya tadi yang kedua pakai yang false. Tarif bea masuk VLOOKUP lagi, VLOOKUP lagi, lookup value yang ini, tabel array-nya yang tarif impor lagi. Terus kolom index number pakai yang ketiga, range lookup. Sama lagi, VLOOKUP lagi, lookup value yang ini, tarif impor, terus kolom index number yang keempat, yang VLOOKUP lagi, lookup value yang ini, lalu tarif impor. Ini salah nih, kasih namanya, harusnya yang bikin kita cepat. Kolom index number yang kelima, 0. Oke. Lalu kita bikin seperti ini. Sampai bawah. Oke. Selanjutnya kita nama importir. Nama importir itu ada di sini. Oke, berarti itu aku tadi udah namain kode importir ya. Kode importir ngambil yang kedua. VLOOKUP, lookup value ini, tabel array kode importir. Kolom index number yang kedua pakai yang 0. Oke, sekarang alamat. Oh, sama juga, VLOOKUP lagi, lookup value yang ini, terus tabel array-nya kode importir, terus ambil kolom index number yang ketiga, yang 0, false. Oke. Nah, sekarang nama barang, kode barang berarti pakai VLOOKUP, lookup value yang ini, pakai tabel array kode barang, kolom index number yang, tahu harusnya 2. Coba aja, ya benar. Ya, betul. Kategori apa nih? Oh, kategori barang. Oke. Kategori. Oh. Oke. Oh. Oke.
Oke. Kita mulai dari kategori. Oh, nggak apa-apa. Berarti kita lakukan VLOOKUP terhadap left dari ini. Number charge masukin 3. Terus habis itu di tabel array. Tabel array-nya yang ini. Ini salah sih harusnya. Kodenya 1, dan VLOOKUP-nya 0. Pasti tidak dapat. Karena dia bingung. Oke, kita ke subkategorinya aja. Kita ngambil yang CH, FU, BU itu. Kita coba di lookup value dari middle aja ya. Teksnya yang ini, start number-nya 1, 2, 3, 4, 5, ambil 2. Terus number check. Udah. Terus tabelnya, semoga bisa. Kolom indeksnya 2. Oh, sorry. Untuk mendapat itu kita tambahkan ini. Enter. Terus, tapi karena ini nggak usah, kayaknya tinggal gini deh. 1, 2, 3. Let's go. Kok nggak dapet? Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Bener kan? Mulai middle ke 5 dan open itu. Bentar. Pause dulu. Oke, setelah berpikir, ini rupanya di kategori subkategori kita harus bikin dulu tabel bantu. Tabel bantunya ini itu nanti pakai sama dengan left aja supaya bisa dapat. Oke, berarti untuk subkategori kita pakai index match berarti. Reference-nya pakai yang ini F4. Lalu untuk itunya pakai yang match. Lookup value si left si middle. Lookup value adalah middle dari lookup value adalah mid dari ini. Start number-nya 5, ngambil 2 aja. Terus habis itu lookup array-nya yang ini. Terus F4, lalu pakai yang exact match. Oke, dapat ya. Lalu untuk ini kita pakai index match lagi. Index reference-nya ambil yang ini. Oke. Lalu pakai match, match lookup value-nya yang P3. Untuk lookup array-nya pakai yang ini. Lalu 0. Oh, sorry. Tutup lagi, bos. Oke, dapat. Oke, nilai barang. Ini ya, pakai ini ya. Berarti nilai barang sama dengan harga kali kuantitas. Nilai pabean sama dengan pakai, kayaknya ini deh. Pabean. Mana pabean? Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi
Rupanya ini ada gitu ya, matematika ya. Ini putar-putar nilai pabean, nilai barang kali tarif chip. Berarti kita ya tarif chip yang tadi, yang di sini, langsung dikali nilai barangnya. Bukan matematika, tertulis di situ, tapi saya tidak melihat. Oke, biaya masuk. Biaya masuk sama dengan nilai pabean kali tarif biaya masuk. Oke, sama dengan nilai pabean kali tarif biaya masuk. Itu tarif biaya masuk ada di sini. Nilai impor sama dengan pabean tambah biaya masuk. Sum dari biaya masuk nilai pabean, PPN impor, PPN oh ya, nilai impor kali tarif PPN. Nilai impor kali tarif PPN. Tarif PPN tadi udah ada di sini, tarif PPN. Ini PPh impor sama dengan nilai impor kali G3 kalau nggak salah. Ya kan benar G3? Ya. Penerimaan impor. Sum kali ya. Sama yang biaya masuk. Ya, seperti itu mungkin. Bukan mungkin, memang demikian adanya. Oke, selanjutnya kita disuruh, soalnya mana? Laporan penerimaan, laporan jenis importisasi. Oke, yaudah kalau gitu kita tinggal pakai pivot aja ya. Bikin di sheet baru kali ya. Soal 1. Berarti insert pivot table, pakainya yang mana si data ini. Oke. Bentar, ada yang salah. Nah, disuruh apa tadi? Penerimaan impor berdasarkan jenis impor. Penerimaan impor, jenis impor. Ini. Kenapa ada 3 ini? Ini apa? Data. Mana data? Jenis impor mana? Oke. Ini harus ada di edit. Tapi yaudah lah ya, itu nanti aja ya. Selanjutnya laporan penerimaan biaya masuk PPN impor PPH. Oke, taruh sini aja. Sekarang bikin yang kedua. Insert lagi pivot table. Data ambil semua. Apa? Berdasarkan kategori barang. Kategori barang. Oke. Kategori barang itu ada penerimaan biaya masuk. Oke, biaya masuk. Terus apa lagi? PPN impor, PPh impor, PPN impor, PPh impor, dan penerimaan impor. Udah kayak gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada penerimaan berdasarkan impor, alamat importir. Berdasarkan alamat mana? Berdasarkan alamat importir itu sama ya, kayak tadi ya. Biaya masuk. Oh, sama rupanya. Udah. Sorry. Oh, biaya masuk belum.
Ya, oke. Selanjutnya bikin di sini, insert pivot table lagi. Oke. Lalu ambil yang laporan penerimaan biaya masuk, kategori importir. Kategori importir, mana kategori importir? Ya. Biaya masuk. Udah selesai. Selanjutnya ini port of entry. Emang ada? Oh, ada deh. Tuh, ada di sini. Terus biaya masuk, mana biaya masuk? Oke, selesai. Ini kenapa ada 3, 25, 15 itu karena ada di sini ya. Jadi ini sebenarnya bisa dihapus saja. Tapi tidak usah dihapus. Oke. Itu untuk soal simulasi sejajar yang kita tidak tahu sejajarin sama siapa. Mungkin sama latihan UTS tahun lalu yang soal validasi itu. Ya, mungkin sama yang itu. Tapi nggak tahu ini nggak ada yang soalnya. Yang dikasih soal itu nggak ada. Jadi yaudah, mungkin sampai sini aja simulasi sejajarnya. Walaupun tidak ada kita simulasikan. Itu aja teman-teman. Silakan nanya kalau mau nanya. Oh ya, supaya rapi, bisa semua dikasih koma. Oke. Sorry. Terus naikin. Oke, sudah deh. Itu aja. Selamat belajar dan dadah.